Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan sama sekali bukan hal biasa. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat yang saya akan sebutkan. Yang pertama dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 2, dilanjut kepada Mazmur pasal 42 sampai 43, lalu terdapat dalam Ulangan 1 sampai pasal yang ketiga, dilanjut lagi yang terakhir dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1. Tetapi sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Kami mau membuka hati dan pikiran kami ya Bapa untuk menerima lawatan-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang bagi kami, bagi jalan-jalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melawat hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihun bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, perenungan pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sekilas kisah Hana dalam 1 Samuel pasal 1 tampak seperti cerita tentang seorang wanita yang bergumul karena belum memiliki anak. Namun sesungguhnya, kisah ini bukan sekedar tantangan pergumulan pribadi. Di balik air mata Hana, Allah sedang menyiapkan sebuah rencana besar bagi bangsa Israel. Pada masa itu, keadaan rohani Israel sedang merosot. Kepemimpinan iman Eli lemah. Bangsa Israel hidup tanpa arah yang jelas, dan mereka membutuhkan pemimpin rohani yang dipakai Allah. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa jawaban doa seorang wanita sederhana yang bernama Hana akan menjadi bagian penting dari pemulihan bangsa itu. Hana tidak tahu bahwa penundaan yang ia alami bukanlah penolakan Allah. Allah sedang bekerja diam-diam. Anak yang dinantinya lahir dari rahim Hana bukan anak biasa. Samuel kelak menjadi nabi besar yang memimpin Israel dan mengurapi Daud menjadi raja terbesar Israel. Melalui kisah ini kita belajar bahwa cara kerja Allah melampaui pemikiran manusia. Apa yang terlihat biasa, menyakitkan, bahkan mengecewakan dapat dipakai Allah untuk menggenapi rencananya yang besar. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Hana? Yang pertama, penundaan Tuhan bukan berarti Tuhan melupakan. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang kelima. Hana mengalami penderitaan yang panjang karena mandul. Bagi Hana, hidup mungkin terasa tidak adil. Ia berdoa, menanti, dan menangis bertahun-tahun. Bahkan ia menjadi sasaran ejekan Penina. Namun di balik semua itu, Allah sebenarnya sedang bekerja. Seringkali kita mengira keterlambatan jawaban doa adalah tanda Allah tidak peduli. Padahal bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Hana hanya meminta seorang anak, tetapi Allah sedang mempersiapkan seorang nabi bagi Israel. Kadang kita hanya melihat kebutuhan pribadi kita, sedangkan Allah melihat generasi masa depan, bahkan rencana kekalnya. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan bekerja dalam kehidupan yang tampaknya biasa. Tidak ada yang terlihat spektakuler dalam kehidupan Hana. Ia hanya seorang wanita yang datang beribadah, menangis, dan berdoa. Namun justru di tempat yang sederhana itu, Allah sedang mengubah sejarah. Samuel yang lahir dari Hana kelak menjadi nabi besar, membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan, dan mengurapi Daud menjadi raja.
Artinya jawaban doa Hana berdampak jauh melampaui dirinya sendiri. Seringkali kita merasa hidup kita biasa-biasa saja. Pergumulan kita tampak kecil dan tidak berarti. Tetapi Allah mampu memakai kehidupan yang sederhana untuk menghasilkan dampak yang luar biasa. Allah selalu bekerja bahkan ketika kita tidak melihatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya dalam Roma 8 ayat 28. Lalu yang ketiga, Hana tetap setia meskipun belum melihat jawaban dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Hal yang luar biasa dari Hana bukan hanya doanya, tetapi kesetiaannya. Hana tidak berhenti datang kepada Tuhan. Ia tidak meninggalkan ibadah. Ia tetap berharap sekalipun keadaan belum berubah. Kesetiaan di masa penantian adalah bukti iman yang sejati. Banyak orang mau percaya ketika doa langsung dijawab, tetapi Hana mengajarkan bahwa iman tetap bertahan bahkan ketika Tuhan tampak diam. Dan pada waktunya Tuhan bertindak. Kita dapat membacanya dalam Mazmur 126 ayat yang kelima. Lalu yang keempat, jawaban Tuhan seringkali lebih besar dari doa kita. Hana meminta seorang anak, Tuhan memberikan seorang nabi. Hana hanya memikirkan pemulihan keluarganya. Tuhan sedang memikirkan pemulihan sebuah bangsa. Inilah cara kerja Allah. Kadang kita kecewa karena doa belum dijawab. Namun, kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang menyusun hal yang lebih indah daripada yang kita mampu. Kita dapat membacanya dalam Efesus 3 ayat 20. Lalu terakhir yang kelima, Tuhan memakai proses untuk membentuk hati. Masa-masa sulit Hana membentuknya menjadi pribadi yang rendah hati dan berserah. Ketika Samuel lahir, Hana tidak menjadi sombong atau melupakan Tuhan, tetapi sebaliknya, ia menyerahkan Samuel kembali kepada Allah. Refleksi kita pada hari ini, kisah Hana mengajarkan bahwa hidup orang percaya sama sekali bukan hal yang biasa. Di balik air mata, penundaan, doa yang belum terjawab, dan masa penantian, Allah tetap bekerja. Sebab rancangannya selalu lebih besar daripada pengertian manusia. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami mau belajar dari seorang Hana ya Bapa. Walaupun banyak penundaan, banyak air mata yang keluar ya Bapa, dan banyak doa yang mungkin belum terjawab, tapi kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu indah bagi setiap kami ya Bapa. Setiap pergumulan kami, apapun yang sedang kami lakukan semuanya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bahwa firman-Mu itu iya dan amin. Kami percaya rancangan-Mu selalu indah bagi setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk perenungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.